kembali lagi di Profit dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Dance Aquarianto ya. Kita lanjutkan lagi tadi sampai Moreno ya nama aplikasinya itu menarik banget karena berarti sebelum pandemi kan ini inovasinya sebetulnya ya. Ini apa sih yang bisa membuat kepikiran untuk mengembangkan aplikasi itu dan sekarang udah dipakainya sama klien yang mana aja Pak? Ya, jadi ini sebelum pandemi sebenarnya kita udah pikirkan karena makin lama itu biaya makin tinggi ya kan. Terus juga bagaimana sih caranya yang manual ini kita bisa digitalisasi lah ke sistem yang berbasis web juga berbasis Android atau iOS ya kan seperti itu. Jadi aplikasi ini di dalamnya tuh ada untuk operasional setiap gedung seperti housekeeping, engineering, security, terus juga tenant relation, customer service, termasuk finance. Jadi ada divisi-divisinya. Jadi semua divisi yang di bagian operasional gedung itu ada semua. Di situ jadi SOP yang manual, yang biasa pakai kertas-kertas itu kan, kita udah nggak perlu lagi tuh. Nah SOP yang manual itu kita sekali dihilangkan. Dihilangkan. Sampai ke pembayaran juga ada. Jadi misalnya ada unit yang mau membayar listrik, membayar IPL, ada juga bisa di situ. Jadi misalnya ini Mbak misalnya tinggal di salah satu office ya, terus misalnya kalau mau komplain kan harus telepon nih biasanya ke building management. Oh ini AC-nya kok nggak dingin, nah nanti nggak perlu tuh. Jadi nanti kita tinggal foto komplain misalnya AC nggak dingin di lantai 1 unit berapa, nanti otomatis masuk ke engineering. Memudahkan banget ya Pak ya, semuanya nggak perlu ribet-ribet manual lagi, nelpon-nelpon lagi. Itu berarti bisa di apartemen terus di office tower, terus juga di mall bisa, terus juga di perumahan seperti itu. Jadi pokoknya yang berbentuk properti itu kan secara operasional kan sama tuh, cuman jenis bisnisnya aja yang berbeda sih. Jadi sebenarnya di dalam tuh operasionalnya sama semua. Itu semua klien premium property atau ada sebetulnya yang bukan klien kan tapi kita, mau jasa itu juga? Kita ada 30 gedung yang udah kita kelola dan memakai Moreno semua dan udah berjalan selama 2 tahun ya kan. Dan ada beberapa juga perusahaan, salah satunya mungkin kayak Bank Mandiri nih juga sewa nih di kita. Jadi ada gedung-gedungnya yang sewa untuk tempat gedungnya. Ada juga perusahaan cleaning service, perusahaan security untuk memantau pekerjaan timnya, sewa juga kita bisa juga. Jadi bukan premium property yang mengelola, tapi mau menyewa jasa Moreno itu ya, pakai aplikasinya juga. Nah, sejauh ini kendala yang dihadapi oleh premium property apa saja? Kendala untuk Moreno atau? Iya, untuk pengembangan digitalisasi ini Nah, ini mungkin pengembangan untuk Moreno kan karena ini baru ya, maksudnya baru dan tim di lapangan ini mungkin merasa oh ini baru nih tadinya manual pakai kertas, sekarang pakai handphone seperti itu kan, pakai aplikasi. Nah sebetulnya kita hanya tinggal memberikan edukasi aja ke mereka, karena kalau misalnya kita lihat tuh kayak Mbak nih handphonenya begitu banyak aplikasi kan di situ kan, mungkin yang dipakai cuma beberapa lah ya kan, jadi itu hanya untuk membiasakan saja sih Mbak. Jadi kita memberikan ke mereka tuh pengetahuan, kalau memakai aplikasi justru memudahkan. Jadi misalnya si teknisi A atau si housekeeping A tuh nggak perlu lagi juga, saya udah kerja deh, saya udah kerja, nggak perlu, dia tinggal mengerjakan, nanti difoto selesai, semua orang udah lihat dia udah kerja dan selesai sesuai dengan KPI lah namanya ya. Jadi sesuai dengan SOP-nya. Jadi memudahkan untuk tim di lapangan, juga memudahkan untuk pemilik gedung. Seperti itu. Tinggal edukasinya aja ya sebetulnya ya tantangannya. Karena belum semuanya nih akrab dengan teknologi, digitalisasi gitu ya. Nah kalau secara umum terkait dengan bisnis manajemen gedung yang sudah dijalankan oleh premium property, tantangannya tadi ya, kalau tadi kan khusus untuk pengembangan digitalisasi nih, kalau untuk bisnisnya sendiri seperti apa perjalanannya? Ya, tantangannya kan mungkin di masa pandemi ini kan pemilik gedung kebanyakan mungkin agak kesulitan lah seperti itu karena mungkin traffic sama okupansinya menurun ya kan. Tapi sekarang saya lihat seminggu terakhir ini cukup meningkat lagi nih. Jadi sebenarnya tantangan itu kalau untuk pengelolaan gedung itu adalah biaya ya kan. Biaya yang makin lama makin mahal. Jadi kita tuh salah satu strateginya. Sementara pemasukannya nggak terlalu besar ya di tengah pandemi. Nah salah satu strateginya kita dari premium. Jadi selain memakai aplikasi Moreno, bisa saving atau mengoptimalisasi dari sumber daya manusia kan. Jadi begitu efisien, dengan jumlah orang yang sedikit, bisa mengerjakan pengerjaan yang sesuai dengan target ya. Nah satu lagi, biaya yang sangat besar di gedung itu adalah energi. Nah ini kadang-kadang mereka banyak yang nggak ngerti nih kan. Jadi kan energi ini kan kalau menurut ilmunya kan tidak bisa dihilangkan atau dimusnahkan kan.
Jadi ada satu gedung misalnya dia memerlukan energi beli listrik dari PLN. Nah, beli listrik PLN ini dia misalnya harga listriknya 1 juta lah. Nah, dia harus kemana aja nih listrik PLN-nya. Nah, kita ini premium sebelum mengerjakan pengelolaan gedung pasti kita melakukan audit energi dulu, Mbak. Oh, oke. Jadi udah dipikirkan dari awal ya. Ya, jadi energi ini jangan sampai terbuang percuma dan distribusi dari energi, misalnya dari energi listrik berubah menjadi energi panas, AC dingin, seperti itu. Kita hitung semua tuh, kita audit hitung, efisiennya seperti apa, optimalisasi seperti apa, nah baru kita memberikan saran-saran kepada pemilik gedung untuk kita lakukan efisiensi untuk energi. Karena itu jadi satu isu yang sekarang lagi hangat juga, semuanya harus serba ramah lingkungan ya kan terkait dengan energi. Itu sudah dipikirkan juga berarti ya oleh Premium Property. Jadi ada juga mungkin peralatan-peralatan yang zaman dulu mungkin boros. Nah sekarang misalnya kayak lampu, genset, AC itu udah banyak yang saving ya. Jadi energi udah, jadi kita sarankan nanti kita hitung tuh Mbak supaya optimal, biaya murah, terus juga tidak mengganggu pengelolaan gedung sesuai dengan standar. Artinya Premium Property di sini setelah diaudit tadi sampai sebatas rekomendasi saja ya. Sejauh ini responnya gimana tuh kalau klien-klien untuk energi ini? Ya, jadi hampir semua klien sih happy sih. Jadi banyak mungkin karena kan klien kan banyaknya bisnisnya di bidang lain nih. Mungkin bisnisnya di bank atau di manufaktur atau di mana terus punya gedung properti dia. Nah, pas kita audit gedungnya, oh ternyata kita bisa saving nih. Ada cara yang lebih efisien nih gitu bisa ya? Ada cara yang lebih efisien dan efektif ya kan. Sehingga biaya bisa turun. Nah, ujung-ujungnya kan mereka juga akan menikmati juga gain untuk profitnya kan. Jadi ujungnya juga bisa mungkin menurunkan biaya sewa dan lain-lain Mbak, seperti itu. Itu semua bisa dibicarakan jadi ya antara klien dan Premium Property. Nah kedepannya targetnya akan seperti apa? Transformasi bisnis apa lagi yang akan dilakukan oleh Premium Property untuk bisa semakin dekat lagi dengan klien dan menjawab semua kebutuhan-kebutuhan klien? Jadi kita ini yang penting kita mengetahui harapan dari klien nih Mbak, ya kan. Jadi kita sebelum masuk tuh kita ada survei tadi ya, audit, survei, dan juga mungkin kita lihat situasi marketnya seperti apa. Jadi intinya kita tuh harus ngeblend lah dengan klien. Ngeblend tuh jadi kita tahu harapan klien seperti apa. Jadi kita membuat juga rencana kerja sesuai dengan harapan dari klien dan targetnya. Jadi selain SDM, ada teknologi, juga ada juga terobosan-terobosan untuk melakukan penghematan seperti itu Mbak. Yang terdekat ada mungkin terobosan yang perlu kita ketahui Pak Dence atau ditunggu aja nih nanti apa aja nih? Jadi sebetulnya kalau yang terdekat ini kita yang aplikasi Moreno ini kan mau kita kembangkan tuh ke sisi jadi ke tadi payment udah ya. Jadi setiap pembayaran bisa lewat Moreno. Nanti kita akan kembangkan ke marketplace Mbak. Jadi misalnya nanti karyawan siapapun yang ada di situ misalnya saya mau beli pulsa bisa lewat situ juga. Jadi, nah dari situ ada income masuk, ujungnya nanti untuk klien juga nanti kita ada sistem bagi hasil untuk pemilik gedung seperti itu. Ya ditunggu ya nanti seperti apa lebih lengkapnya, keren banget Premium Property. Terima kasih Pak Dence Aquarianto, Presiden Director and Founder Premium Property Management sudah berbincang bersama kami. Sukses terus untuk Anda. Ya itu dia tadi wawancara kami bersama dengan Premium Property Management. Kita ke informasi domestik. Kementerian Sosial menyiapkan dana Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.